Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Aziz, kelas 04 SMJ 09, NIM 201010502714. Saya akan menjelaskan pertemuan 10 proyek investasi R dan masing-masing proyek memiliki ekonomis 2 tahun dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi sama besarnya masing-masing 20.000 return yang diharapkan masing-masing 25%. Distribusi probabilitas dari aliran kas kedua proyek investasi selama umur ekonominya sebagai berikut. Usulan invest tahun 1 aliran kas 14.500 kali 0,20 probabilitas. Aliran kas 14.500 kali 0,30 probabilitas. 16.000 aliran kas dikali probabilitas 0,40. 17.000 aliran kas 0,10. Dan tahun yang kedua 14.500 kali 0,15. 15.000 aliran kas dikali 0,25 probabilitas. Dan tahun usulan investasi T tahun yang ke-1 aliran kas 11.000 dikali 0,10. Aliran kas 12.000 dikali 0,30. Aliran kas 12.500 dikali 0,20. Aliran kas 13.500 dikali 0,40 probabilitas. Dari informasi di atas tentang aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonominya, dan dihitung pula risiko proyek tersebut. Penyelesaiannya, nilai aliran kas yang diharapkan proyek R tahun ke-1 14.000 dikali 0,20 sama dengan 2.800. Yang kedua 14.500 dikali 0,30 sama dengan 4.350. 3 16.000 dikali 0,40 sama dengan 6.400. Yang keempat 17.000 dikali 0,10 sama dengan 1.700. Dan nilai yang diharapkan 15.250. Yang tahun kedua 14.500 dikali 0,15 sama dengan 2.175. Yang kedua 15.000 dikali 0,25 sama dengan 3.750. 17.000 dikali 0,30 sama dengan 5.100. Yang keempat 18.000 dikali 0,30 sama dengan 5.400. Nilai yang diharapkan adalah 16.425. Proyek T yang tahun ke-1 11.000 dikali 0,10 sama dengan 1.100. Yang kedua 12.000 dikali 0,30 sama dengan 3.600. Yang ketiga 12.000 dikali 0,20 sama dengan 2.500. Yang keempat 13.500 dikali 0,40 sama dengan 5.400. Nilai yang diharapkan 12.600. Yang tahun kedua 16.500 dikali 0,25 sama dengan 4.125. Yang kedua 17.000 dikali 0,25 sama dengan 4.250. Yang ketiga 18.500 dikali 0,40 sama dengan 7.400. Yang keempat 20.000 dikali 0,10 sama dengan 2.000. Nilai yang diharapkan 17.775. Menghitung deviasi standar aliran kas. Deviasi standar aliran kas proyek R tahun ke-1 akar pangkat 14.000 dikurang 15.250. 0,2
ditambah 14.500 dikurang 15.250 ditambah 16.000 dan dikurang 15.250 ditambah 0,4 17.000 dikurang 15.250 kali 0,10 sama dengan akar pangkat 14.000 dikurang 15.250 dikali 0,2 dengan 312.500 ditambah 168.750 ditambah 225 ditambah 306.250 hasilnya akar pangkat 1.012.500 sama dengan 1.006. Tahun yang kedua, akar pangkat 14.500 dikurang 16.425 dikali 0,15 dan ditambah 15.000 dikurang 16.425 perak dikali 0,25 dan 17.000 dikurang 16.425 perak dikali 0,30 dan ditambah 18.000 dikurang 625 dikali 0,30. Nah, ini hasilnya 555.844 perak ditambah 507.656 perak dan ditambah lagi 99.188 perak ditambah 188 perak, semua ditambah hasilnya 1.906.876 perak. Pembarangan 1.1381 deviasi standar aliran kas proyek tahun P1 akar pangkat 11.000 dikurang 12.600 dikali 0,10 256.000 12.000 dikurang 12.600 dikali 0,30 12.500 dikurang 12.600 dikali 0,20 ditambah 13.500 dikurang 12.500 dikali 0,40 P1 dan ini hasilnya 256 ditambah 108 ditambah 2000 ditambah 324 hasilnya 1 sama dengan akar pangkat 690.000 sama dengan 831 rupiah. Tahun kedua T2 15.500 dikurang 17.775 perak dikali 0,25 dan ditambah 17.000 dikurang 17.775 perak dikali 0,25 ditambah lagi 18.500 dikurang 17.755 perak dikali 0,40 dan terakhir ditambah 20.000 dikurang 17.775 perak dikali 10 hasilnya 406.406 perak ditambah 150.156 perak tambah 250 dan ditambah lagi 495.063 perak dan hasilnya T2 sama dengan akar pangkat 1.261.875 perak sama dengan 1.123 rupiah. Menghitung NPV dari aliran kas proyek Ragun sama dengan 25%
yaitu 0,25 proyek R. Proyek R. NPV dengan minus 20.000 dibagi 1 plus 0,25 ditambah 15.250 perak dibagi 1 tambah 0,25 dan ditambah lagi 16.425 dibagi 1 plus 0,25 dan hasilnya R sama dengan minus 20.000 plus tambah 12.200 ditambah 10.512 dan hasilnya 22.712. Yang B, proyek T, NPV minus 20.000 dibagi 1 0,25 ditambah 12.600 dibagi 1 plus 0,25 dan ditambah lagi 17.775 perak dibagi 1 tambah 0,25 dan hasilnya minus ini 20.000, ini 10.080 perak dan ini 11 ditambah 11.376 dan hasilnya T, proyek T adalah 21.456 rupiah. Menghitung deviasi standar risiko dari aliran kas. A, proyek R, akar pangkat dari 1006 dibagi 1 plus 0,25 ditambah 1.381 dan dibagi lagi 1 plus 0,25 akar pangkat 2 dan R, akar pangkat 1006 dibagi 1 plus 0,25 akar pangkat 3 ditambah 1.381 akar pangkat 2 dibagi 1 plus 0,25 akar pangkat 4. Proyek R sama dengan akar pangkat 1.012.036 perak dikali 0,640 dan ditambah 1.907.161 perak dikali 0,410 dan R sama dengan akar pangkat dari ini hasilnya 647.703 perak ditambah dan ini hasilnya 781.936 perak dan ditambah sama dengan R, akar pangkat 1.429.639 perak dan R sama dengan 1.196 perak rupiah. Yang B, proyek T, akar pangkat dari 831 akar pangkat 2 dibagi 1 plus 0,25 2 pangkat 1 ditambah 1.123 akar pangkat 2 dibagi 1 plus 0,25 2 pangkat 2 T sama dengan 831 akar pangkat 2 dibagi 1 plus 0,25 akar pangkat 3 ditambah 1.123 akar pangkat 2 ditambah dan dibagi
1 plus 0,25 ke pangkat 4, dan T sama dengan ini sini 561 dikali 0,640 dan ditambah 1.261.129 dikali 0,410, dan ini hasilnya T sama dengan akar pangkat 441,959 perak ditambah 517,63 perak. Hasilnya akar pangkat 959,022 perak sama dengan Rp979. Kesimpulan, dari perhitungan di atas diketahui nilai yang diharapkan dari nilai sekarang persen value aliran kas proyek investasi R adalah 22.712 dengan resiko sebesar Rp1.196. Sedangkan untuk proyek investasi T, nilai yang diharapkan dari persen value adalah Rp21.456 dengan resiko sebesar Rp979. Proyek investasi R menghasilkan aliran kas yang diharapkan lebih besar dibanding proyek investasi T. Untuk proyek investasi R lebih berisiko dibanding proyek T. Dan saya akan menjelaskan pertemuan 11. PT Maju Pamulang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 550.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp10.000. Yang kedua, biaya variabel per unit sebesar Rp3.500. Yang ketiga, biaya tetap selain penyusutan Rp125 juta. Yang keempat, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu tahun umur proyek 5 tahun. Yang kelima, pajak yang ditanggung 40%. Berdasarkan data tersebut, analisis sensitif dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, penjualan 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Penyelesaian keterangan investasi awal, keadaan awal 500 juta, dan perubahan variabel naik 10%, biaya variabel naik 20%, 500 juta, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, 500 juta. Dan penjualan 50.000 unit, keadaan awal 500 juta, dan penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, 550 juta. Dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%, yaitu 500 juta. Biaya variabel Rp3.500, Rp10.000, yaitu keadaan awalnya 35 juta, dan penjualan naiknya 10%, biaya variabel naik 20%,
yaitu 42 juta, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, yaitu 38.500.000, dan biaya tetap selain pengusutan yaitu keadaan awalnya 125 juta, dan perubahan variabelnya penjualan naik 10%, 125 juta, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, yaitu 143.750.000, dan penyusutan keadaan awalnya 100 juta, penjualan naik 10%, 100 juta, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, 100 juta. Laba sebelum pajak keadaan awal 240 juta, penjualan naik, biaya variabel 283 juta, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, 317.750.000, pajak 40%, keadaan awalnya 96 juta, dan penjualan naik 10%, biaya variabel naiknya 113.200.000, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 127 juta 100.000 rupiah. Laba setelah pajak yaitu keadaan awalnya 144 juta, dan penjualan naiknya 10%, 169.800.000, dan penjualan naik 20%, biaya tetap 190.650.000. Nilai kas masuk dan nilai kas masuk keadaan awal 244 juta, dan penjualan naik 10%, 269.800.000, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, yaitu 290.650.000 rupiah. Persen value masuk 780.556.000, dan penjualan naik 10%, biaya variabel yaitu 863.090.200 perak, dan penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, yaitu 929.789.350 perak. Nilai persen value 1 sama dengan 17%, yaitu 0,17, dan awalnya 280.556.000, dan penjualan naik 10%, 363.90.200, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, yaitu 429.789.350 perak. Nilai persen value sama dengan minus 500 juta ditambah 244 juta dibagi 1 plus 0,17 sama dengan min 500 juta ditambah 244 juta dibagi 3,199. Ini hasilnya dari sini sama dengan min 500 juta 750 ditambah 780.556.000, hasilnya sama dengan 280.556.000 rupiah. Nilai persen value yang kedua minus 500 juta ditambah 269.800.000 dibagi 1 dikurang 1 plus 0,17 5, dan
minus 500 juta ditambah 269 juta 800 ribu. Ini hasilnya. Dan minus 500 juta ditambah 863 juta sama dengan 363.90.200 perak. Nilai persentual W yang ketiga. Minus 500 juta ditambah 290 juta dengan 650.000 dibagi 1 dikurang 1 plus 1 0,17, dan ini hasilnya 3,199. Minus 500 juta ditambah 929 juta 789.000 rupiah 350 perak sama dengan 429 juta 789.350 perak. Dan saya akan menjelaskan pertemuan 12. Pertemuan yang 12. PT Cembarang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri ikan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan residu sebesar 100 juta. Dari dana tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya tetap dengan umur ekonomis selama 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun. Tahun ke-1 penjualannya 445 juta rupiah. Tahun kedua penjualannya 450 juta rupiah. Tahun ketiga penjualannya 375 juta. Tahun keempat penjualannya 435 juta. Tahun kelima penjualannya 440 juta. Dan yang terakhir tahun ke-6 penjualannya 425 juta. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan, biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta, biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Yang B, accounting rate of return. Yang C, payback rate. D, 1 kali. Yang E, nilai persentual W. Dengan yang F, IR dengan keuntungan yang disyaratkan sebesar 30% penyelesaian. Investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal tetap 700 juta, yaitu penyusutannya sama dengan 700 juta dikurang 100 juta sama dengan 100 juta per tahun. 700 juta dikurang 100 juta dibagi 6 sama dengan 100 juta per tahun. Yang A, proyeksi laba rugi selama periode proyek. Keterangan yang penjualan yang ke-1 445 juta, yang kedua 450 juta, yang ketiga 375 juta, yang keempat 435 juta, yang kelima 440 juta, yang keenam 425 juta. Dan biaya variabel 40%. Yang ke-1 178 juta, yang kedua
180 juta, yang ketiga 150 juta, yang keempat 174 juta, yang kelima 176 juta, yang keenam 170 juta. Biaya tetap penyusutan, yang pertama 35 juta, yang kedua 35 juta, yang ketiga 35 juta, sampai yang keenam. Biaya tetap penyusutan, yang pertama 100 juta, yang kedua 1 juta, sampai ke yang keenam. Dan total biaya 313 juta, yang pertama, yang kedua 315 juta, yang ketiga 285 juta, yang keempat 309 juta, yang kelima 311 juta, yang keenam 305 juta. Ini ditambah dan ini juga ditambah, total biayanya jadinya segini. Laba sebelum pajak, yang pertama 130 juta, yang kedua 135 juta, yang ketiga 90 juta, yang keempat 126 juta, yang kelima 129 juta, yang keenam 120 juta. Dan pajak 40% 52.800.000 rupiah. Dan yang kedua 54 juta, yang ketiga 36 juta, yang keempat 50 juta 400, yang kelima 51 juta 600, yang keenam 48 juta. Laba bersihnya 79 juta 200, yang kedua 81 juta, yang ketiga 54 juta, yang keempat 75 juta 600.000, yang kelima 777 juta 400.000, yang keenam 72 juta. Penyusutannya ya 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Dan modal kerja yang ke-1 nggak ada, yang ke-6 50 juta, nilai residu juga sama 1, 2 sampai 5 nggak ada, yang ke-6 100 juta. Dan laba bersih sampai nilai residu ditambah hasil kas bersihnya 322 juta. Dan yang ini kas bersihnya, yang pertama 179 juta 200.000, yang kedua 180 juta, yang ketiga 154 juta, yang keempat 175 juta 600.000, yang kelima 1.777 juta 400.000, dan yang keenam 322 juta. Yang ke B, metode akunting rate of return, rata-rata laba setelah pajak dikali 100% dan dibagi rata-rata investasi, sama dengan 79.200.000 ditambah 81 juta ditambah 54 juta ditambah 75 juta 600.000 ditambah 77 juta 400.000 ditambah 72,6 juta dan dibagi 6, itu 750 juta ditambah rata-rata investasinya 100 juta dibagi 2, dan hasilnya sama dengan 73.200.000 dikali 100% dibagi 425 juta sama dengan 0,172 sama dengan 17%, 17%,22%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%. Maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena accounting rate of return-nya 17,22%.
20%, lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. Dan yang ke C, metode payback period. Investasi 750 juta, kas bersih tahun 1 179 juta, dan investasi dikurang kas bersih tahun 1 yaitu 570 juta 800 ribu. Kas bersih tahun kedua 570 juta 800 ribu dikurang 181 sama dengan 389 juta 800 ribu. Dan 389 juta 800 ribu kas bersih tahun ketiga 154 juta kurang 235 juta, dan kas bersih tahun keempat 175 juta 600 ribu dibagi 60 juta 200 ribu, dan tahun kelima 60 juta 200 ribu dikali 12 bulan terus dibagi 17 177 juta 400 ribu sama dengan 4,07. Proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. Kesimpulannya, dan pertemuan 16, PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana 800 juta ribu rupiah dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah: A. Obligasi 200 juta rupiah yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200 juta per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi yang dijual dengan harga Rp185.000 per lembar, pajak 30%. Yang B, saham preference 160 juta. Saham preference dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar Rp1.800.000 per lembar. Biaya emisinya 250 perak per lembar. C, saham biasa 440 juta rupiah. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 perak per lembar dengan pertumbuhan 4%. Yang diminta menghitung biaya modal individual. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Penyelesaian biaya modal individual, biaya modal utang obligasi, bunga kali bunga 1 tahun dengan 200.000 dikali 20% sama dengan 40.000. Dan 1 ditambah N dikurang NB N dibagi NB plus N kurung 2 sama dengan 40.000 ditambah 200.000 dikurang 185 begini dibagi 185 ditambah 200.000 ini 2 40.000 plus 3.000 ditambah 3.000 ini 192.500 sama dengan 0,2234 atau 22,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajak KI sama dengan KD. I kurang T sama dengan 0,2234 2.234. 1 dikurang 0,30 sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Ini gaya modal hitung obligasi. Ini gaya modal saham preference. KPDP
sama dengan 1.800 dibagi 12.500 dikurang 250 sama dengan 1.800 dibagi 12.250 sama dengan 0,1469 atau dibulatkan menjadi 0,1470 atau 14,70%. Biaya modal saham kedua yang di P9 sama dengan 1.250 bagi 9.000 ditambah 4% sama dengan 0,13.389 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau 17,89%. B. Biaya modal rata-rata tertimbang. Sumber dana obligasi jumlah dananya 200 juta, proporsi 25%, biaya modal 15,64%, biaya tertimbang 3,91%. Dan saham preferred jumlah dananya 160 juta, proporsinya 20%, biaya modalnya 14,70%, biaya tertimbangnya 2,94%. Dan saham biasa jumlah dananya 440 juta, proporsinya 55%, biaya modalnya 17,89%, dan biaya tertimbangnya 9,83%. Dan jumlah dana 800, semuanya 800 juta. Dan biaya tertimbangnya tambah semua hasilnya 16,68%. Jadi biaya modal rata-rata 16,68%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.